Assalamualaikum teman-teman, salam Rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan kita masih tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, dan pembahasan kita sekarang masih tentang tragedi-tragedi yang terjadi di Bali dan juga di Majapahit. Nah, di episode 71 ini kami akan memberikan sebuah judul Tragedi Kebo Iwa dan Perang Bubat. Sepertinya ada kesamaan. Oke, kita sudah membahas banyak hal selama ini ya, mulai perang Bubat, perang Bali, dan Kebo Iwa. Sekarang kita masuk ke pembahasan ini. Ya, tragedi Kebo Iwa dan perang Bubat memang memiliki pola yang mirip, dan kesamaan itu bukan kebetulan. Keduanya adalah drama politik Majapahit yang diwarnai tipu daya, pengkhianatan, dan luka etis yang mendalam, terutama bagi pihak yang dikhianatinya. Begitulah dugaan kita melihat tentang pola yang sama. Kita bahas teman-teman. Berikut penjelasan kritis tentang kesamaan keduanya. 1. Tipu muslihat dalam bungkus diplomasi. Baik Kebo Iwa maupun rombongan pengantin Sunda perang Bubat diundang niat baik. Kebo Iwa diundang ke Majapahit dengan janji pernikahan dan perdamaian, tapi kemudian dibunuh secara terencana. Dia Pitaloka, putri Sunda, datang ke Majapahit untuk menikah dengan Hayam Wuruk, tapi justru dipermalukan dan memicu pembantaian oleh pasukan Gajah Mada. Dalam kedua peristiwa ini, meja diplomasi menjadi arena penghancuran martabat, bukan tempat membangun persatuan. Keduanya bukan perang terbuka, tapi jebakan politik. Kedua, Gajah Mada sebagai aktor kunci. Dalam kedua tragedi ini, Mahapati Gajah Mada tampil sebagai figur sentral, bukan hanya sebagai pemimpin militer, tapi juga sebagai arsitek dari taktik penguasaan wilayah lewat manipulasi. Gajah Mada mengklaim mengejar sumpah palapa, tetapi caranya menunjukkan bahwa ambisi pemersatu Nusantara tidak selalu ditempuh secara terhormat. 3. Martabat yang dihancurkan. Kebo Iwa, tokoh Bali yang kuat dan disegani, dihancurkan bukan di medan perang, tetapi dalam pengkhianatan personal. Keluarga kerajaan Sunda, termasuk sang putri, dipaksa kehilangan martabat dan nyawa, bukan karena kalah perang, tapi karena dijebak dalam konteks upacara pernikahan. Diduga kedua peristiwa ini menghancurkan kepercayaan antar etnis dan antar kerajaan. Mereka meninggalkan trauma kolektif yang masih hidup dalam memori budaya Bali dan Sunda hingga kini. Kisah ini tidak bisa dihapus sampai sekarang. 4. Narasi sejarah yang disisihkan. Baik dalam Nagara Kertagama maupun teks resmi Majapahit lainnya, dua tragedi ini tidak ditonjolkan. Tragedi Kebo Iwa nyaris hilang dari sumber utama Jawa. Perang Bubat justru dibungkam atau dinarasikan seolah kesalahan sepihak dari pihak Sunda. Ini mencerminkan bahwa sejarah sering ditulis oleh pusat kekuasaan, bukan oleh mereka yang mengalami luka. 5. Multivokality, pesan UNESCO untuk sejarah yang adil. UNESCO menyerukan pentingnya multivokality, bahwa sejarah adalah milik banyak suara, bukan hanya narasi tunggal dari pemenang. Mengangkat kisah Kebo Iwa dan Dyah Pitaloka adalah upaya memulihkan suara yang dibungkam agar sejarah Nusantara tidak hanya dibangun di atas kejayaan militer, tapi juga refleksi etis. Kesimpulan, Kebo Iwa dan Dyah Pitaloka tidak gugur karena kalah dalam pertempuran, tapi karena kepercayaan mereka dikhianati. Keduanya menjadi simbol bahwa diplomasi tanpa kejujuran adalah awal dari kehancuran. Kita harus membaca ulang sejarah bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki cara kita memandang kekuasaan. Jika kejayaan masa lalu dibangun di atas luka seperti ini, maka kebesaran sejati
adalah keberanian untuk mengakui dan belajar dari luka itu. Pesan UNESCO menyerukan pentingnya multivokality, bahwa sejarah adalah milik banyak suara, bukan hanya narasi tunggal dari pemenang. Mengangkat kisah Kebo Iwo dan Pitaloka adalah upaya memulihkan suara yang dibungkam agar sejarah Nusantara tidak hanya dibangun di atas kejayaan militer, tapi juga refleksi etis. Makna dari kutipan itu sangat dalam dan kritis terhadap cara sejarah ditulis dan diwariskan. Penjelasan artinya, UNESCO menyuruhkan pentingnya multivokality. UNESCO mengajak semua bangsa untuk mengakui dan menghargai keragaman suara dalam sejarah. Bukan hanya mendengar cerita dari pihak yang menang atau yang berkuasa, tapi juga memberi ruang bagi suara mereka yang selama ini terpinggirkan, ditindas, atau dikalahkan. Sejarah adalah milik banyak suara, bukan hanya narasi tunggal dari pemenang. Ini adalah kritik terhadap sejarah yang bias kekuasaan. Banyak narasi sejarah resmi yang hanya menonjolkan kejayaan, kemenangan, dan tokoh-tokoh dari pusat kekuasaan seperti Majapahit. Sementara kisah dari daerah seperti Bali, Kebo Iwa, Sunda, Dia Pitaloka sering dibungkam atau disimpangkan. Mengangkat kisah Kebo Iwa dan Pitaloka adalah upaya memulihkan suara yang dibungkam. Dengan menceritakan kembali tragedi yang menimpa Kebo Iwa, Bali, dan Dia Pitaloka, Sunda, kita sedang menghidupkan kembali suara-suara yang pernah dikhianati dan dilupakan oleh narasi resmi. Ini adalah langkah menuju sejarah yang lebih adil dan jujur, agar sejarah Nusantara tidak hanya dibangun di atas kejayaan militer, tapi juga reflektif etis. Artinya, sejarah bukan hanya soal kemenangan perang atau kejayaan kerajaan. Sejarah yang baik juga harus mengajarkan kita nilai-nilai moral tentang kejujuran, penghormatan antar bangsa, dan dampak dari pengkhianatan. Kebo Iwa dan Dia Pitaloka adalah pelajaran etiket, integritas, dan luka yang harus dikenang. Singkatnya, artinya kita diajak untuk melihat sejarah-sejarah lebih utuh dan jujur, bukan hanya dari sisi siapa yang menang, tapi juga dari sisi mereka yang disakiti. Agar Nusantara hari ini bisa berdiri bukan di atas kebohongan dan keangkuhan masa lalu, tetapi di atas keberanian untuk mengakui dan memperbaiki warisan etis yang dilanggar. Penting untuk menyadarkan publik bahwa kisah Kebo Iwa dan Dia Pitaloka bukan dua tragedi yang terpisah, melainkan bagian dari pola kekuasaan Majapahit yang diulang dan sistematis. Inilah mengapa polanya mirip dan patut dikritisi secara historis. Pertama, kedua kerajaan Bali dan Sunda adalah kerajaan kuat dan berdaulat. Bali dipimpin oleh Prabu Sri Astasura Ratnabumi Banten dengan Kebo Iwa sebagai panglima tangguh dan arsitek handal. Sunda dipimpin oleh Raja Linggabuana dan putrinya Dia Pitaloka. Kerajaan ini memiliki reputasi luhur dan tidak tunduk begitu saja pada kekuasaan eksternal seperti Majapahit. Keduanya tidak bisa ditaklukkan secara formal, maka Majapahit menggunakan strategi diplomasi berbalut tipu daya. Keduanya dijatuhkan bukan dengan kekuatan senjata, tapi dengan pengkhianatan. Kebo Iwa diundang ke Majapahit dengan janji pernikahan dan perdamaian, lalu dibunuh secara licik. Dia Pitaloka diundang untuk pernikahan agung dengan Hayam Wuruk, tapi malah dijadikan simbol penaklukan di alun-alun Bubar. Ayahnya terbunuh, ia bunuh diri demi kehormatan. Kedua kisah ini memperlihatkan bahwa kekuasaan Majapahit lebih memilih jalan manipulasi diplomatik daripada pertempuran ksatria. Kisah ini tidak bisa ditutup-tutupi karena ini sudah terbuka di zaman teknologi seperti sekarang. Hal-hal seperti ini tidak akan bisa ditutupi lagi. Ketiga, keduanya adalah simbol pengingat agar sejarah tidak hanya membanggakan kemenangan. Majapahit memang besar, tapi tidak semua yang besar itu bersih dari cacat etis. Dan disitulah fungsi sejarah kritis bekerja, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk menyeimbangkan ingatan kolektif bangsa. Maka benar, mengangkat kisah Kebo Iwa dan Dia Pitaloka adalah bentuk perlawanan terhadap narasi tunggal. Sebuah
Cara untuk membela sejarah yang jujur agar generasi hari ini tahu bahwa Nusantara dibangun bukan hanya oleh para pemenang, tapi juga oleh luka kehormatan mereka yang dikhianati. Ini sejalan dengan seruan UNESCO. Banyak suara adalah inti dari warisan budaya. Setiap suara penting, bahkan yang coba dibungkamkan oleh sejarah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode ini. Kita akan sambung di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.